Halo guys, kembali lagi di podcast Bisa Antar Kata, di mana kita bisa bercerita memandang dunia dari sudut pandang dari kepala kita masing-masing. Kali ini gue mau membahas tentang bagaimana cara introvert memandang dunia dari point of view yang introvert ya. Jadi kali ini gue ditemenin sama teman kantor gue, namanya Rafli. Kenalin. Halo teman-teman, kenalin nama gue Rafli. Mungkin kalau misalnya di audio kurang begitu enak didengar suaranya, maaf aja ya, mungkin karena suara gue lagi kurang enak. Ya biasanya gue mengeksploitasi orang-orang sakit sebenarnya. Emang agak mengeksploitasi juga nih. Minum dulu, Pli. Oke. Bener bang. Oke guys, ini kan kita kan ngobrol, jadi gue mau bertanya sesuatu hal kepada lu nih. Karena kan lu jarang-jarang juga bisa diajak ngobrol kayak gitu, Pli. Iya bang. Ini karena apa sih, Pli? Karena lu introvert ya? Sebenarnya gue kurang begitu bisa mengatakan gue introvert atau enggak ya, karena gue pun nggak tahu pasti untuk seseorang introvert atau extrovert itu dari apa. Cuman kalau memang dari ciri-cirinya adalah orang yang kurang begitu suka keramaian atau mungkin ya kurang bisa berharmonisasi lah di keramaian gitu ya, gue mungkin salah satunya seperti itu bang. Gitu. Lu ada rasa deg-degan nggak kalau misalnya ngobrol sama orang? Kalau untuk orang yang baru kenal mungkin iya. Ada rasa deg-degan Iya. gitu ya? Itu guys. Kali ini lu deg-degan nggak? Gue karena kan itu temen udah kenal ya sama gue ya. Dan Iya. untuk sampai sini pun juga kan gue karena gue udah kenal dan tahu lu begitu. Oke, berarti lu di sini ada ini ya, berarti lu berani ngobrol ke gue kayak gini, pasti ada sesuatu hal yang mungkin lu bisa bagikan ke kita nih. Ya, semoga ya. Ya, tentunya dong. Ya. Gak mungkin dong bisa antar kata kalau gue nggak bisa ngantar kata-katanya Raffi ke podcast ini, ya nggak guys? Bener. Makasih juga nih Bang Jenny udah ngundang gue ya. Iya. Ini tamu spesial guys ya, karena nggak sembarangan orang juga gue undang di sini sebenarnya. Hanya orang-orang yang menurut gua bisa menyampaikan informasi yang edukatif, yang bisa memberikan pengalaman yang ilmu lah yang baru atau manfaat lah dari obrolan ini. Oke, karena lu bilang tadi soal introvert, jadi ini ada nggak pengaruhnya dari masa lalu? Kalau introvert itu sebenarnya itu dari lahir bang, karena dia kepribadian kan. Jadi memang kita tuh diciptakan memiliki kepribadian masing-masing. Salah satunya introvert dan extrovert seperti itu. Tapi kalau masa lalu itu berpengaruh atau tidak dengan seseorang jadi introvert, sebetulnya lebih memperkuatkan karakter si introvert itu sendiri. Karena sejatinya kan introvert ini adalah orang yang susah bergaul. Benar. Kalau dia udah susah bergaul, ditambah lagi masa lalunya dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik, seperti mungkin mendapatkan hinaan ataupun ya seperti ya pembulian ya, perundungan. Ya, itu bisa jadi memperkuat sifat ataupun karakter si introvert itu sendiri. Berarti introvert itu bukan lifestyle ya? Oh enggak. Bukan gaya ya? Nah, ini tapi kenapa nih di Jaksel nih banyak nih, gue introvert. Ya tadi ya, makanya gue juga agak sedikit bingung ya kenapa introvert ini jadi seolah-olah tuh jadi lifestyle ataupun mungkin jadi ya kesukaan orang-orang untuk gitu. Mendiagnosa dirinya sendiri sebagai introvert ya. Betul. Karena kalau menurut gue karena cool kali ya. Aduh, enggak lah bang, cool itu kan ya kan biasanya cowok-cowok cool kan introvert gitu. Ya, misterius gitu. Balik lagi ke pribadi masing-masing sih kalau masing-masing. Ada juga extrovert yang cool juga ada, banyak malah. Mungkin lebih bisa menampilkan dirinya itu extrovert gitu, karena dia lebih bisa menunjukkan bahwa siapa dirinya atau mungkin bisa menunjukkan karakter seperti apa. Kalau introvert tuh kurang bisa menunjukkan dirinya itu seperti apa bang gitu. Karena kan dia bisa baterainya itu bisa di-charge itu ketika dia sendiri ya. Betul. Bukan di tempat keramaian. Sendiri atau berbincang atau berbicara dengan orang-orang yang dia kenal percayai. Yang dipercaya. Mungkin dipercayai. Itu. Lebih kepada orang yang dipercayai. Benar, karena walaupun kenal pun juga kalau dia merasa kurang begitu percaya sama orangnya itu, dia nggak bakal bisa terbuka juga bang. Atau mungkin tidak bisa menunjukkan sisi introvert itu enggak ini loh bang, bukan orang yang diam gitu terus antisosial, enggak. Introvert itu sebenarnya dia punya pribadi yang asik juga, tapi untuk orang-orang di sekitarnya aja. Tapi mungkin kalau dilihat dari sudut pandang orang yang nggak dikenal atau mungkin baru kenal sekali dua kali, dilihat aja tuh orang mungkin sombong atau mungkin gitu ya, susah bergaul atau tidak mau bergaul gitu bang. Berarti
berarti kita bisa bedain ya, antisosial sama introvert itu Yes, berbeda ya. betul. Antisosial ini adalah orang-orang yang dengan sengaja ya. Dengan sengaja mungkin dia pernah mendapatkan tindakan ataupun ya kembali lagi perlakuan yang kurang baik Perlakuan gitu. sebelumnya ya, ada Yes, latar belakangnya. betul. Kalau lu masa kecil lu gimana Kalau dulu? masa kecil gua kembali ya karena gua introvert, terus akhirnya dengan masa kecil gua menguatkan gua akhirnya, oh iya bener gua ternyata se-introvert itu dengan adanya masa lalu gua, Bang, gitu. Lu punya masa lalu ya. Yes, betul. Ini gimana nih masa lalu lu nih? Coba Masa ceritain. lalunya mungkin ya, kalau yang gua alami pribadi itu gimana ya, kalau untuk gue jadi pernah mengalami masa waktu kecil ya, karena gue memiliki perbedaan dari teman-teman gue yang lain, seperti mungkin gaya rambut atau mungkin warna kulit, itu pasti ada namanya apa namanya respon dari teman-teman yang lain gitu. Pasti kan namanya anak kecil kalau melihat sesuatu yang berbeda pasti kan menunjukkan Iya. menunjukkan apa yang dia lihat begitu kan. Benar. Jadi ketika mungkin dia lihat rambut gue keriting atau kulit gue hitam, pasti dia merespon hal itu Iya. gitu. Sedangkan mungkin pada saat itu waktu gue masih kecil, gue belum siap menerima hal itu, Bang. Jadi ketika mereka merespon apa yang mereka lihat dari gue nggak siap untuk mungkin untuk menanggapi yang legowo atau menerima itu Oh, akan legowo masuk ya, ke diri belum. gue, Bang. Iya ya. Akan membuat gue jadi berpikir, oh iya ya jangan-jangan gue begini, jangan gue jadi takut diterima orang lain begitu. Oh gitu ya. Tapi itu mempengaruhi perilaku lu nggak dari waktu kecil sampai sekarang ini? Kalau sampai sekarang perilaku gue mungkin pastinya ada, Bang, karena ketika gue masa gue sekarang ini pasti acuannya dari gue kecil. Oke. Yes, ketika gue bertemu sama orang-orang, rasa untuk khawatir untuk tidak diterima tuh pasti ada juga. Bahkan ketika gue pertama kali ketemu sama lu pun gue akan berpikir kayak ini orang ini gaya sama gue gitu, apa nih orang apa ya melihat gue seperti apa pada saat itu. Ya akhirnya membuat gue jadi mau ngobrol pun, mau membuka pembicaraan pun Agak agak sulit ya. susah, iya. Padahal berarti gue yang duluan ngajak lu kenalan ya waktu Yes, itu pada ya. saat itu iya memang. Tapi gue nggak lihat dari warna kulit sih, Pli. Ya. Tapi gue masih yang membuat gue tidak membuli lu sih. Karena walaupun rambut lu keriting, kumis lu masih lurus. Kalau keriting aneh juga ya. Itu nggak ada yang bisa dibanggain lagi berarti. Tapi Nggak. disclaimer ya, maksudnya keriting dan lurus itu menurut gua itu fine aja. Fine aja. Tidak jadi masalah. Bener. Karena itu keunikan orang-orang, maksudnya keberagaman kita di Indonesia ini kan pasti banyak gitu. Itu justru apa ya salah satu nilai jual yang bisa kita perlihatkan mungkin kalau kita ini di negara ini macam-macam ininya, maksudnya bentukan fisiknya ya. Itu juga karena memang dari keturunan yang sebelumnya. Tapi ini fun fact ya. Bokap gua sama adik-adik gua keriting. Oh ya. Keriting asli. Yang keritingnya itu yes. Sama kayak lu, cuma dia lebih keras ya. Oke. Bukan gua ngambil dari nyokap. Rambut gua lurus ini karena dari nyokap, tapi adik gua yang cowok itu kebanyakan yang rambutnya itu agak keriting dan ada yang campuran keriting dan apa jadi ikal gitu. Oke, jadi ikal. Jadi yang benar-benar ngambil rambutnya nyokap itu gua sama adik bungsu gua. Oke. Lurus. Ya, jadi nah, perasaan lu ketika lu dirudung atau waktu masa kecil lu tuh gimana sih, Pli, pada saat itu yang lu rasain? Oh iya, pastinya kalau untuk anak kecil yang diterima pada saat itu yang kita rasakan ataupun yang gue rasakan saat yang itu lu adalah rasain. Ya gue belum siap menerima itu, Bang. Oh, lu belum siap. Yes, karena ketika gue mengalami hal itu, yang gue lihat adalah di sekeliling gue memang tidak ada yang seperti gue. Jadi gue merasa ini gue berbeda sendiri dan gue jadi merasa kurang percaya diri, Bang. Oh, yang mempengaruhi dari tindakan teman-teman lu tadi itu adalah rasa kurang percaya diri lu jadinya. Ya. Jadi dimanapun lu berada, lu jadi kurang pede. Sebenarnya itu balik lagi ke urgensi gua apa. Misal kalau gua coba. Kalau gua harus ditempatkan di situasi gua harus percaya diri, mau tidak mau gua harus percaya diri. Seperti ini kan SD ya. Setelah itu kan gua pasti mengalami banyak hal juga yang akhirnya membuat gua berpikir gua nggak bisa seperti ini terus gitu. Jadi mau tidak mau percaya diri gua harus gua tingkatkan.
di masa SMP, SMK itu pun juga gue akhirnya mulai mengalami perubahan, percaya diri gue meningkat seperti itu, dan sampai kerja saat ini pun bisa dibilang gue uh, kepercayaan diri gue udah mulai meningkat lah seperti itu. Meningkat, Dan ya. balik lagi urgensinya adalah ketika gue kerja dan percaya diri adalah untuk gue biar bisa kerja, biar bisa dapat uang gitu. Iya, iya. Nah itu urgensinya kenapa gue harus bisa percaya diri gitu. Begitu ya. Berarti kalau gue lihat ini kayak semacam terpaksa dong. Um, kalau nggak digituin kita nggak bakal maju sih bang, karena kan apapun yang kita lakukan sebenarnya terpaksa. Coba nih, Iya. gue agak apa belum nangkep nih Oke, gimana oke. nih? Contoh misalnya kita dari kecil pun kan sekolah juga awalnya pasti dipaksa oleh orang Iya, tua, kita iya. tidak punya keinginan Keinginan. sendiri Iya. gitu. Jadi ketika kita dari kecil pun sudah dipaksa oleh orang tua kita untuk belajar dan belajar sampai masa belajar sudah selesai, kita ditempatkan ataupun dipaksa juga nih. Iya. Kita ditempatkan di situasi kita ketemu sama banyak orang. Banyak orang. Itu kita juga dipaksakan bang. Mungkin siapa tahu kita tidak mau ditempatkan di lingkungan banyak orang itu, bisa jadi kita mau mencari hal lain, tapi karena ada urgensi di situ, ada kewajiban yang harus kita lakukan, jadi kita mau tidak mau dipaksakan oleh situasi, oleh keadaan di untuk situ. bisa melakukan Yes. hal tersebut ya. Berarti ya masuk akal juga sih, mau tidak mau kita harus lakukan, apalagi kan ini kita menjalani diri kita sendiri ya. Betul. Oh gitu, oke. Tapi kalau menurut lu, gue introvert atau extrovert? Kalau dari yang gue lihat dari pertama kali gue kenal ya, mungkin seperti lu ya, orang yang extrovert ya. Karena lu mudah bergaul, lu juga gue lihat dari beberapa pengalaman kita sebelumnya juga lu banyak berkomunikasi sama orang gitu. Kalau gue mungkin kehitung jari orang-orangnya bang, teman-temannya bisa ini gitu. Nah ini fakta menarik juga nih. Apa tuh bang? Ya, ini fakta biar lu tahu ya. Apa sih kira-kira faktanya nih? Kalau gue tuh bukan extrovert dan bukan introvert, gue ambivert. Wah, apa itu ambivert bang? Ambivert itu gue bisa tiba-tiba bisa jadi introvert, tiba-tiba bisa extrovert. Kenapa gue nah ini yang selalu terjadi di orang-orang yang gue kenal, Pli. Kalau orang yang gue kenal, kalau dia introvert, dia bakal bilang kalau gue itu extrovert. Oke. Tapi kalau orang extrovert, kalau kenal gue, pasti dia bilang gue introvert. Oh tuh. Contoh nih. Oke. Temen gue Niko itu introvert. Kalau gue nanya ke dia, gue tuh extrovert atau introvert, dia pasti bilang extrovert. Karena gue ngobrol sama, kalau misalnya gue ngobrol sama dia, gue lebih banyak ininya, actionnya. Kalau misalnya keluar bareng-bareng dia, gue lebih bisa ngajak orang ngobrol dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan teman kita satu lagi nih Pace, Bang Wendy namanya, yang kemarin gua podcast bareng gua, dia adalah orang ekstrovert. Oh, bintang tamu sebelumnya nih. Bintang tamu sebelumnya. Nah, itu nganggep gua introvert. Oh gitu. Karena gua selalu dari pandangannya gua selalu dalam kamar terus, dan gua juga bisa berhari-hari di kamar, Pli. Tanpa harus bersosialisasi dengan orang tuh gua bisa. Jadi tapi mungkin itu ada penyebabnya juga, Pli. Apa kira-kira bang penyebabnya bang? Hampir sama. Ternyata memang beberapa tindakan yang kita lakukan pada saat kita sudah dewasa ini itu disebabkan oleh trauma atau kejadian masa lalu. Emang lu pikir gue nggak gue nggak dirundung dibully? Masa sih bang? Gue dibully dulu, Pli. Oh. Gini-gini gue dibully. Mungkin sekarang orang-orang nggak masuk akal ya. Gue dibully ya. Tapi dulu gue dibully. Gue lahir di Padang. Gue adalah suku Nias, Pli. Suku Nias itu mungkin yang ciri khasnya itu mata sipit, kulit putih. Oke, baik. Oke ya. Gue di Padang. Kalau gue sekolahnya dulu di sekolah Cina. Sekolah Kristen di Padang. Itu mayoritas Cina semua. Gue dibully karena gue bukan orang Cina, Pli. Padahal dari fisik lu juga ada kelihatan orang Cina. Tapi kan jelas nama gue bukan Cina. Oh, dari namanya. Gue sudah ketahuan dari marga aja sudah langsung ketahuan nih. Oh, ini bukan Cina nih. Dan mereka menjauhi, Pli. Memang benar-benar mereka berkumpul sama komunitas sama mereka sendiri, orang-orangnya mereka sendiri. Tapi kalau gue pulang sekolah, gue mau bergaul sama teman-teman yang mayoritas orang Padang, gue juga nggak diterima, Pli. Karena kulit gue putih. Ya bukan berarti Padang nggak putih ya kulitnya, tapi mata gue sipit gitu loh, dan gue gue dianggap kayak Cina gitu loh. Jadi
itu yang membuat kadang-kadang gue berpikir, aduh kayaknya gue nggak bisa berteman. Dan jujur, Bli, itu gue kalau mencoba berkenalan sama orang, gue harus mikir berkali-kali dulu. Gue nggak tahu kalau lu nih gimana. Lu ada di fase itu ya Bang ya? Sampai sekarang sebenarnya, Sampai Bli. sekarang. Jadi ketika lu mau berkenalan pun juga lu Gue harus mikir dulu nih. Gue harus. oke. Makanya kadang-kadang ada orang yang kalau lihat gue sekilas ini orang sombong gitu loh. Enggak sebenarnya. Karena kalau mereka menilai kan, wah ini orang sombong karena kalau dilihat dia bisa bergaul, bisa bercanda-canda dengan orang lain di rame-rame. Tapi sebenarnya enggak, Pli. Yes. Ada kesulitan gue untuk memulai. Kecuali kalau orang yang gue seperti bener yang gue bilang. Makanya gue mau menguatkan apa yang dibilang Rafli tadi. Orang yang dipercaya. Yes. Baru gue berani untuk ngajak ngobrol duluan. Yes. Itu. Tapi kalau enggak itu akan berat. Nah kembali ke lu nih, Pli. Itu tentunya kan sudah berakar dalam diri lu ya. Betul. Tapi ternyata sampai sekarang ini ternyata lu bukan jadi orang yang ansos ya. Betul. Dan lu bekerja di salah satu perusahaan yang gede ya di Jakarta Selatan ya, bisa kita bilang lah ya. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Iya, perusahaan gede dan terkenal lagi sebenarnya. Ya. Benar. Tapi kita nggak usah sebutin apa di sini ya, merek ya di sini ya. Endorse lagi ya. Nanti ya. Kalau mau disebutin endorse. Bayar dulu. Macam-macam nih. Iya, masa disebutin kalau nggak dibayar, buset dah. Tapi kalau mau promosi boleh ya, promosi nanti di situ. Betul. Nah, gini, Pli, kan lu kan kalau gue lihat ya, pertama kali gue lihat lu adalah orang yang bisa bergaul. Lu yang ngajakin gue main bola dulu, main futsal. Benar. Padahal lu introvert loh. Ya, tapi itu setelah beberapa tahap yang kita lewati juga, Bang. Bertahap ya. Betul, itu nggak bisa. Gue mungkin untuk kenal atau sampai kita nongkrong bareng itu mungkin butuh waktu 1 bulan minimal. Itu pun kalau intensitas ketemu kita sering. Kalau kita kenal udah lama tapi intensitas ketemu kita jarang, mungkin bisa dibilang lu nggak bakal gua notice lah. Nggak bakal notice gitu. Mungkin ya sebatas say hi doang gitu, tegur sapa aja. Tapi kenapa gua ngajak lu, karena gua udah beberapa kali komunikasi sama lu dan ternyata gua pikir kita punya kesamaan yang dimana kita sama-sama. Lu ingat kan waktu kita nongkrong itu lu bawa gitar dan kita punya kesamaan di musik. Oh iya benar-benar. Lu suka main musik, gue suka nyanyi begitu kan. Jadi ketika ada benang merahnya di situ, gue merasa oh ya udah nih. Oh iya bisa ya. Bisa lanjut. Ya, bisa berteman lah gitu. Tapi ini gue tertarik dengan yang lu bilang tadi bertahap. Proses apa yang coba ceritain proses biar lu bisa menerima diri lu yang introvert ini? Ini agak panjang sih Bang ceritanya, teman. Nggak apa-apa. Ini sampai berepisode-episode juga nggak apa-apa nih guys. Mungkin gue akan persingkat dari pengalaman hidup gue dari masa SMP. Gue sampai SMP pun masih, mungkin kalau untuk gue kenapa bisa gue bilang susah bergaul, bahkan dulu gue nggak punya teman perempuan, Bang. Kenapa gue nggak punya teman perempuan? Karena perempuan itu gue nggak mengeneralisir perempuan ya, cuman lu harus apa dulu lah. Ya, gue disclaimer nih, gue nggak menyamaratakan semua perempuan, tapi di bayangan gue perempuan itu melihat dari fisik. Oke. At least kalau maksudnya kalau gue berteman gitu, gue takutnya dilihat dari fisiknya gitu. Tapi akhirnya beberapa temen gue juga menyadarkan kalau itu nggak sepenuhnya benar gitu. Jadi ini kuncinya ini adalah dari ladies ya berarti ya, mulainya ya. Iya mungkin bisa dibilang gitu. Ya, gue kira lu bener-bener memulai itu memang dari diri lu sendiri, Pli. Pertama maksudnya triggernya, maksud gue ini kan prosesnya kenapa bisa jadi orang lu bisa lah lepas dari masa lalu lu yang seperti itu dulu. Karena gue juga banyak mengalami di luar dari masa lalu gue yang gue dibully dan lain sebagainya, gue juga mengalami masalah krisis ekonomi juga, Bang. Yang dimana kalau udah krisis ekonomi kita dituntut untuk melakukan apa aja biar kita bisa memperpanjang kehidupan kita kan. Kalau gue masih menjadi orang yang tidak percaya diri ataupun mungkin gue tidak mau ketemu orang-orang, mungkin gue tidak akan bisa hidup sampai sekarang gitu. Karena untuk mendapatkan untuk mendapatkan kehidupan yang setidaknya kita bisa memperpanjang kehidupan kita kan, itu balik lagi kita harus melakukan semuanya. Gue pernah jadi tukang parkir, gue pernah jadi pengamen, itu kan butuh kepercayaan diri, Bang. Kalau gue benar. Kalau gue nggak ada kepercayaan diri itu, gue mungkin nggak akan bisa melakukan hal itu. Jadi, nah dari proses gue menjadi tukang parkir dan gue menjadi pengamen, akhirnya gue
mempunyai prinsip yang gue harus bisa terus bertahan hidup, yang dimana apapun itu gue jadi nggak peduli lagi bang. Oh berarti ini triggernya adalah untuk bertahan hidup ya? Ya benar, trigger gue adalah kalau sampai saat ini, dan balik lagi kalau semua kepercayaan gue sampai saat ini itu disebabkan gue harus ada urgensi dulu, kepentingan apa yang gue bisa lakukan di situ. Ada skala prioritas lah istilahnya. Kalau gue nggak ada kepentingan apa-apa, gue nggak akan menunjukkan kepercayaan diri gue gitu. Gitu. Jadi dan balik lagi gue pasti akan jadi orang yang tidak, maksudnya kurang nyaman di keramaian dan sebagainya. Tapi kenapa tadi tiba-tiba bisa dengan ladies nih? Kalau ladies itu yang maksudnya menjadi acuan pertamanya karena balik lagi gue kurang bisa berkomunikasi sama perempuan, dan akhirnya di SMP akhir itu gue akhirnya mulai disadarkan oleh teman-teman gue kalau itu nggak sepenuhnya benar, dan akhirnya ya benar aja gue berkomunikasi sama perempuan tuh nggak ada masalah gitu. Maksudnya perempuan ini bukan satu orang ya, tapi di teman kelas gue. Ini disclaimer ya, buat cewek-cewek di sana ya. Ini lu udah punya cewek belum? Ya kebetulan gue udah punya. Nah, dia udah punya cewek loh. Introvert tapi punya cewek loh. Ya, itulah gue juga salut sama cewek gue tuh begitu, dia bisa nerima gue apa adanya dan gitu gue ya. Bisa lu kenalin nggak nih? Bisa lu kenalin nggak di podcast kita nih cewek lu? Nanti banyak yang suka, banyak yang naksir. Oh iya, lu ya salah satu introvert ini kayaknya agak sedikit membatasi orang lain untuk bisa masuk ya. Lebih tepatnya takut diambil ya. Iya benar-benar ya. Tapi emang gue juga keren begitu bisa mengekspresikan kehidupan gue juga. Karena gini, kalau gue nanggapin dari yang lu bilang, memang kalau untuk karena untuk bertahan hidup, lu bisa berubah mungkin. Salah satunya gue juga bener karena bertahan hidup. Tapi kalau untuk bergaul itu, Pli, ini akan lanjut dengan pertanyaan gue yang selanjutnya nih, Pli. Apakah nanti sama ini dengan apa yang gue rasain? Siap. Lu bisa menerima diri lu sendiri saat ini kan artinya kan sudah ada penerimaan saat ini, Pli. Tuh. Lu bisa menerima diri lu sendiri itu karena apa? Kan ini kan karena lu tadi bilang karena dibilang teman, ya udah nggak apa-apa ngajak ngobrol. Apa sih yang membuat lu bilang ya udah gue seperti ini, this is me gitu loh, ini gue. Jadi mau nggak mau lu harus terima keadaan gue yang seperti ini. Itu apa sih yang membuat lu bisa berpikir sampai lu bisa berhasil nih mengatasi introvert lu, yang walaupun memang bukan berarti introvert itu salah ya, tapi bisa mengatasi hal yang kurang baiknya gitu loh. Sebentar gue minum dulu ya bang ya. Iya. Gue sedikit mencerna juga nih. Jadi intinya gimana caranya gue bisa berdamai dengan diri gue sendiri gitu ya. Poin pertama adalah gue kembali lagi untuk bisa percaya diri ini. Gue nggak tahu ya, gue bisa dibilang punya bakat atau enggak ya. Intinya gue punya kesukaan, gue suka bernyanyi. At least itu maksudnya which is itu bertentangan sama kepribadian gue. Oh iya, jelas dong. Oke, jelas. Nyanyi tampil untuk penampil ya. Betul, tampil depan umum. Sedangkan kepribadian gue adalah introvert yang susah bertemu dengan khalayak ramai, dilihat atau tampil. Oh gitu. Lu masih berat ya untuk dilihat ya kalau gitu ya. Oke. Untuk menjadi pusat perhatian. Oh, pusat perhatian. Oke. Sedangkan kalau nyanyi itu sudah dipastikan lu jangan bakal jadi pusat perhatian di situ. Iya, jelas dong. Jelas. Jadi gimana gue bisa akhirnya berdamai karena gue tidak mau menyanyiakan apa yang gue suka, apa yang gue bisa gitu. Oke. Dan gue mau memanfaatkan ini juga gitu. Berarti dengan nyanyi lu bisa ini ya, berarti bisa diterima juga ya dengan faktor gue kenapa gue jadi lebih percaya diri karena banyak, gue nggak tahu ya, mungkin ini dari perkataan orang-orang juga, dari setelah gue tampil banyak yang suka gitu, banyak yang suka dari itu. Orang introvert kan maksudnya karena gue kepribadian introvert dan punya masa lalu yang gue sulit percaya sama orang untuk bisa menerima gue ketika gue nyanyi dan orang lain suka, itu membawa kesenangan sendiri buat gue bang. Iya, ada kesenangan tersendiri ya. Itu jadinya gue mulai menerima, oh ya udah mungkin gue kurang di satu sisi, tapi mudah-mudahan di sisi lain ini gue bisa lu bisa diterima ya. Dan ternyata guys, yang dibilang Rafli ini emang benar. Gue saksi mata ketika dia mencoba menyanyikan lagu itu, salah satu lagu yang
populer pada tahun 2000-an, 2005 sampai ke 2010-an itu dari salah satu band namanya Krispadi ya, Pri, ya. Krispati. Judulnya Demi Cinta atau Demi Waktu ya? Demi waktu mah ungu dong. Ungu. Kalau demi masa, Karena ada demi-deminya, demi masa opting dong. kalau demi Lovato pemain apa penyanyi luar negeri. Penyanyi dong. Tapi Oke. ini dia nyanyi demi Demi cinta. Yes. Waktu itu di salah satu gathering di perusahaan ya. Hmm. Dia berani, yang gua bilang ya, sebenarnya lu kan pas waktu gua lihat memang lu memang orangnya kelihatan banget introvertnya. Oke. Dengan lu lebih banyak diam, Hmm. dengan lu lebih banyak tertutup dari yang lainnya. Ini gua harus akuin, tapi itu nggak salah sekali lagi ya, itu nggak salah ya guys ya. Iya. Tapi ketika dia menyanyi, guys, auranya itu langsung keluar. Itu yang salah satu yang kelebihan dari introvert sebenarnya. Oke. Karena sekali dia nunjukin sesuatu hal yang jarang ditunjukin, langsung ngebom, langsung langsung spektakuler. Dan pada saat itu cewek-cewek itu langsung teriakin namanya dia tuh waktu nyanyi. Benar nggak? Ya, gue cuma di situ tampil seperti maksudnya selayaknya penyanyi aja. Dan lu merasakan ada ini kan, Gua ada kesenangan di situ. adrenalin Adrenalin ya. di situ. Nah, kalau boleh tahu nih, apa nama TikTok lu, Pli? Nama TikTok gua Fly Forever. Fly Forever ya. Dia nanti akan kasih konten-konten nyanyi ya. Followersnya Benar masih ya? 20. Ya, itu Ayo, guys, soal followers nggak apa. Tapi kalau karena mereka sudah dengar ini, jadi nanti Oke. akan semakin bertambah, minimal 1 lah. Minimal 1 ya. Tapi udah tambah 1 sih jadi 21. Oh iya. Tambah 1 lagi lah jadi 22 ya. Iya, minimal 22 lah. Iya benar, tapi ini kan nanti kan sudah mulai nih ya. Berarti ternyata lu luar biasa, Pli ya, bisa lu harus apresiasi tuh, Pli. Itu. Kenapa gue bilang harus diapresiasi? Karena dari sesuatu hal yang saat ini level lu saat itu level lu lagi di bawah, tiba-tiba lu bisa naik nih. Dari lu nggak berani untuk tampil, tiba-tiba bisa tampil. Itu dikarenakan karena memang harus menjalani hidup ya, survive ya. Iya, survive itu. Survive. Kemudian karena memang lu punya hobi. Ternyata minat dan hobi itu sangat penting ya. Betul. Karena hobi itu ibaratnya variasi hidup kita lah. Iya benar. Kalau hidup kan memang kalau orang yang memiliki agama pasti kan fokusnya untuk menjalankan ibadah ataupun mungkin bekerja dan sebagainya. Hobi itu ya ibaratnya kesenangan kita yang bisa kita lakukan di dunia. Iya benar-benar. Tapi menurut gua hobi itu juga salah satu charger ya. Iya. Yang mengisi baterai kita gitu loh. Hobi gua kan mungkin melakukan tindakan-tindakan yang random ya. Yes. Ini random sebenarnya nih guys. Kayak gini-gini nih random nih sebenarnya. Ini random, tiba-tiba aja ada gejolak, mood dan tiba-tiba bikin podcast gitu, buset dah. Belum pulang kerja nih, gue langsung ini kita udah pulang kerja. Tapi Rafli belum pulang ke rumah nih. Betul, gue belum pulang ke rumah langsung diadang di depan kantor, Play kita bikin konten atau karena susah. Itu yang susahnya dengan introvert. Kita nggak bisa langsung nih ngajakin yang introvert. Gokil deh, dari semua yang lu ceritain ini, gue bisa ngambil kesimpulan, Pli, bahwasannya introvert itu nggak salah sebenarnya dan bukan gaya hidup. Betul kan? Jangan sampai introvert ini dijadikan gaya lah. Benar. Karena bisa jadi apa ya? Ada orang salah mengartikan. Iya, orang salah mengartikan gitu. Disangkanya introvert ini adalah sosok yang apa ya, maskulin dan lain sebagainya. Itu introvert itu, orang yang introvert pun juga sebenarnya dia nggak tahu apakah dia introvert atau enggak mungkin ya. Dan orang introvert belum tentu mau juga mengalami dikatakan sebagai introvert gitu loh. Nah, dan yang lebih baiknya lagi yang bisa kita ambil dari pelajaran dari Rafli adalah Rafli itu tidak mau berkubang di kubangannya sendiri jadinya. Karena kan kalau kita bilang kubangannya itu adalah hasil dari trauma, dari bulian tadi. Lu nggak mau terus di kubangan nih berarti. Lu berarti ada usaha proses untuk bisa menjadi yang seperti sekarang ya, Pli ya. Jadi conclusion-nya dari gua ya, Pli ya, tetap lu seperti ini, tapi semakin hidup kan semakin bertambah ya. Dan gua jadi ingat nih, ada kata-kata orang bijak lah ya, gua bilang ya. Apa tuh? Bukan kata-kata gua nih, Pli. Iya, gua oke. Pergaulan yang baik, gue lupa lagi. Pergaulan yang baik akan membuat kita menjadi lebih baik gitu loh. Istilahnya nih, kalau lu berteman dengan orang bodoh, lu akan jadi bodoh. Lu kalau berteman dengan orang pinter, lu akan pinter. Tapi maksudnya bukan ini. Bukan berarti kita harus memilih-milih teman, tapi kita harus
Bisa menakar, menempatkan menempatkan diri Mm-mm. yang memang porsinya sesuai dengan porsinya ya, Pli ya. Benar. Dan dengan hobi itu yang gue bilang ya, hobi Iya. itu lu harus pertajam ya, Iya. harus lanjutkan agar nanti ke depannya itu bisa mengubah cara kita berpikir gitu ya, guys. Yes. Oke, Pli, ini kalau begitu kan ini kita sudah hampir di penghujung acara nih. Oke, ya Bang. Jadi ada nggak pesan-pesan buat teman-teman? Pesan-pesan sih dari mungkin dari orang-orang yang mengalami hal yang serupa ya. Kalau bisa maafin diri lu sendirilah. Oke, oi dalam nih dia. Maafin Ya, diri sendiri ya. maksudnya kalau lu pernah mengalami hal-hal yang seperti itu, ya berdamai aja karena itu nggak selamanya. Maksudnya orang yang mengatakan seperti itu tuh dia ngomong itu tanpa berpikir gitu. Jadi ngapain lu harus mikirin kata-katanya mereka? Iya, benar-benar. Kecuali kalau dia ada kritikan membangun begitu kan, Benar. karena itu dia tujuannya untuk membangun diri lu. Tapi kalau dia cuma mengatakan hal-hal yang sifatnya tanpa dipikir, ya menurut gua nggak usah dipikirin lah. Benar. Oke, kalau begitu gua mau kasih tahu ke lu, buat teman-teman yang introvert selain teman gua Rafli nih, lu juga bisa dengar nih. Oke. Ini nasihat dari abang nih. Siap Bang. Oh, ini salah satu bang perbaiki. Ini orang tua nih, guys. Gini, pertama kalian nggak salah sebagai introvert. Benar nggak? Benar. Buat kalian yang introvert di luar Lovely ya, saran gue adalah lu nggak salah sebagai introvert. Dan memang dunia itu cara memandang ke kita itu memang berbeda. Ya, pasti. Sebagai orang introvert mungkin dia merasa orang-orang yang lain yang tidak bisa bergaul dengan dia itu merasa wah ini gue terlalu berlebihan ya atau apa, kan kadang-kadang begitu. Yes. Atau sebagai orang introvert yang merasa bahwa ya gue nggak bisa nih ketemu dengan orang lain. Dan kemudian pada saat ini sebenarnya kita punya hal yang spesial seperti Rafli yang punya spesialnya itu adalah bakat bernyanyinya gitu loh. Jadi kita jangan pernah menganggap remeh atau menganggap rendah sesuatu hal yang berbeda dari kita gitu ya. Ya, karena kita juga nggak bisa paksakan perspektif orang-orang ke kita kan. Ya. Ya, jadi ya udah didengarin aja tapi jangan dimasukkan ke dalam diri kita gitu. Dan introvert itu bukan kelemahan ya guys ya, tapi introvert itu adalah bawaan ya. Bawaan, kepribadian. Itu memang karakter lu seperti itu. Iya, dan ada satu nih dari kata lu tadi memaafkan diri sendiri ya. Oke. Ada kalimat nih, salah satu kalimat dari bahasa Latin. Ya, apa tuh? Beatitudo pendent ipsi. Apa artinya? Artinya adalah we make our happiness. Kita yang membuat kebahagiaan kita sendiri ya. Sampai jumpa ya di podcast yang akan datang. Ya, makasih banyak ya Pli ya. Thank you. Ini percakapan yang daging banget lah istilahnya. Oke, thank you ya guys. Bye.